Dulu dari 100 punya tabungan, terus saya ngutuk 100, terus jadi enak mas, masih punya ayam 400 sih kok nggak ada masalah loh mas. Padahal usahai nggak mulus kuwi ngoten loh mas. Jenenge namanya usahai mesti enek rintangane loh mas. Aku percaya kuwi mas. Jadi tak tunggu mas, rintangane pancen tak enteni mas. Opo kan tak enteni mas. Soalnya nggak percaya mas, like usahai mulus ini nggak percaya mas. Kalau biasanya mas yo, kalau ada virus itu biasanya ada bakterinya juga mas. Nah itu pasti coli pasti ada mas. Nah itu pengobatannya selama diobati 5 hari nggak boleh dipotong mas. Ayamnya nggak boleh dimakan. Soalnya efek obatnya itu resisten mas ke orangnya. Jadi bisa resisten. Jadi pama saya punya ayam tak obati nggak mari-mari gitu toh mas. Terus tak kasih obat minum ataupun suntik. Kok kemarin tak kasih apa sekarang apa besok tak sembelih terus tak makan. Nah itu bahaya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Dwi Sasana Putra, tinggal di Desa Gadungan, tepatnya di Dusun Sukosari, Kecamatan Gandusari, Blitar. Ini mas, sekarang kan punya usaha ayam petelur mas. Dulu saya sebenarnya nggak tahu, tapi dulu kan sebelum punya usaha ayam petelur kan kerja juga. Jadi masih baru mas, saya kan masih jalan 2 tahun ini. Di tempat saya ayam petelur tempatnya cocok mas, soalnya banyak pohon, nggak terlalu panas, jadi suhu udaranya kan dingin toh mas. Jadi ayamnya nyaman mas, ndek cuaca dingin, jadi nggak seperti ndek bawah kayak Ponggok, Serengat itu di sana kan panas. Kalau di Gandusari ke utara itu kan dingin toh mas, soalnya ya arah Gunung Kelut, jadi ini lebih sejuk mas, udaranya sejuk. Kalau bau kotorannya harusnya bisa ditekan mas. Cara nekannya ya yang penting kotorannya kering, itu pasti nggak bau mas. Yang bau kotorannya basah-basah mas. Bisa dari pencernaan ayamnya sih nggak sehat, atau nganu mas, koyok ketampon. Jadi hujan terus ketampon itu bisa garai kotoran ayamnya basah mas. Lah itu bau, terus biasanya muncul larva, jadi lalat itu mas. Jadi nih, nah, itu kalau di saya cara ngatasi nih akhirnya tak kasih mentok untuk biar nekan lalate, tapi kok ini ben kering nggak bisa mas. Soalnya kalau hujan pasti ketampon lagi mas. Dulu kan saya sempat kerja di Korea, ceritanya pas habis lulus sekolah SMK, jarak 1 bulan itu saya langsung nyari PT. Nah singkat cerita 4 bulan saya budal di Korea, kerja di sana nggak betah mas, 3 bulan pulang. Itu nggak dapet duit mas, niatnya cari modal buat usaha mas. Nah tapi ya mental kan namanya masih muda banget loh mas, pengalaman kerja yang nggak punya, cuma nekat mas di perikanan mas. Tapi makanya kerjanya berat mas, saya nggak betah. Terus padahal itu udah diingatin orang tua mas, suruh cari kerja yang deket-deket dulu, tapi ya namanya anak muda ngeyel mas. Setelah itu terus saya pulang, terus nyari-nyari kerja, 4 ke Surabaya juga nggak berhasil. Akhirnya daftar di Alfamart mas, 4 tahun mas di situ. Nyampe 2021 itu nyari referensi usaha mas. Pas ada dari pecah telur itu wawancara orang tua yang punya ayam 9.000, saya ingat saya mas, gendong anak. Lah itu yang motivasi saya mas. Dia kan dulu katanya kerja di Malaysia toh mas, terus pulang nggak punya uang. Nah saya kan juga sama toh mas, cuma dia 15 tahun apa berapa itu, terus saya asik cuma 3 bulan lah. Terus saya nyari-nyari info, belajar manual guide, cara pelihara ayam gitu mas. Terus akhirnya saya mantep mas, pilih ayam petelur. Jadi zaman dulu kan usum motor CB gitu loh mas, saya punya. Lah itu amen dandan mesin ya mas. Jadi uang UMR Blitar berapa tuh mas, cuma 2 juta nggak nyampe dulu mas. Lah itu terus habis buat motor, habis motor lagi. Terus akhirnya saya kan terus ya nggak mau toh gini terus gitu loh mas. Terus akhirnya nikah.
setelah itu saya mantap langsung keluar dari Alfamart mas. Jadi nikah itu umur 25 mas. Istri saya itu masih umur 23 kayaknya. Nah itu saya niate itu ambil uang BPJS Ketenagakerjaan mas buat modal, soalnya saya nggak punya modal gitu loh mas. Habis itu tak liatin deh BPJS sih cuma ada uang, seingat saya 6 juta nggak salah. Kalau 5 juta ya 6 juta mas. Itu terus saya kan juga punya motor mas. Lah itu saya jual ketambahan uang BCA mas. Itu buat modal semua itu. Sampai sekarang saya belum punya motor mas, belum beli. Dulu motor saya udah rusak itu mas. Jadi cuma laku sekitar 6 juta ketambahan BPJS itu 12 terus itu semua masuk dek kandang mas, terus sama ketutup sama uang BCA mas. Nah, sisa bangun kandang 25 juta itu buat beli polet mas, cuma sisa 6 juta. Saya beli polet yang poletnya nggak bagus mas, soalnya yang bagus sih lebih mahal tapi uangnya nggak cukup. Habis itu saya nyampe rumah ya masih ngobati. Tapi sebelum punya ayam itu saya jualan telur dulu, terus sama kerja di saudara kang ngepok telur mas. Nah itu yang bisa dikatakan sing bimbing jalurnya harusnya kayak gini dulu loh sebelum punya ayam gitu. Jadi nanti kalau punya ayam, uang hasil ayam 100 kan belum seberapa toh mas. Kalau kamu makan itu jadi berkembangnya susah mas. Akhirnya saya jualan telur terus ikut saudara kerja itu sama kirim di Surabaya dan sekitaris itu mas. Itu bisa sampai ngupeni ayam 100 tadi sampai nelur mas. Itu paling sekitar habis 10 jutaan mas. Ayam pertama modal itu 100 itu mas. Cuma kandangnya udah besar mas, tapi ayamnya cuma isi 100. Dulu dari 100 punya tabungan, terus saya ngutuk 100, terus jadi enak mas. Masih punya ayam 400 sih kok nggak ada masalah loh mas. Padahal usahai nggak mulus kuwi ngoten loh mas. Jenenge namanya usahai mesti enek rintangane loh mas. Aku percaya kuwi mas. Jadi tak tunggu mas, rintangane pancen tak enteni mas. Opo kan tak enteni mas. Soalnya nggak percaya mas lek usahai mulus nih nggak percaya mas. Ternyata tenang mas, saya ngutuk nih 400 kena virus mas, kena ND itu mati 200 mas. Mau naik baterai mas, jadi umurnya udah besar. Paling harganya ya sekitar 70 ribuan per ekor ya mas. Nah itu kehilangan duit sakmono ya kerasa mas. Soalnya yang masih ayam 400 kehilangannya langsung sakmono mas, kayak hilang kok langsungan mati, nggak kena ditulungi. Nah itu terus saya vaksin ulang, tapi yang mati totalnya sekitar 200-an mas. Saya ingetnya lah. Habis itu marai dulu pas tempatnya ngutoi jelek mas, apa adane loh mas. Katanya sepenting jalan dulu itu yo bener yo salah. Harusnya yo ayamnya aja kongkon manut wong, tapi wongi manut ayamnya loh mas. Sing beneri ngono mas, nggak apa-apa ngirit tapi ki dipikir mas, lek ayame manut wong ya ayame mesti kalah. Tapi lek wonge manut wong ayame kan panggah sehat kok mas hasilnya. Tapi kepindone mas matine lebih banyak nih mas. Kan 400, terus aku beli kutuk lagi 400 toh mas. Harusnya kan jadinya kan 800. Nah itu kelong mas, kelong 200 mati itu yang pertama lah. Habis itu terus saya jangka paling 2 bulan terus saya ngutuk nih 600 itu sama mas, di umur sekitar 13 minggu mati mas, sekitar 200 lebih mas, 300-an. Nah itu terus ayam 600 sih semua sakit mas. Jadi sing mati wis hilang, tapi sing sisai sakit mas. Di revaki nggak waras-waras, jadi nelurei lambat mas. Terus akhirnya saya beli polet, terus didampingi dari ada kayak PPL ayam mas, dari ini mas, kayak saya pakai konsentrat New Hope itu ada khusus sing disuruh mendampingi peternak mas, sing kayak saya maksudnya itu sangat membantu mas. Terus dikasih arahan, oh ini loh masalahnya dek airnya sangat penting. Nah itu saya kan kelolosan itu mas, airnya kan kontaminasi bakterinya banyak, itu bisa menyebabkan infeksi-infeksi sekunder itu mas. Itu seingatnya saya tahun 2024 mas, awal kayaknya itu mulai enak mas. Habis itu mulai ini mas, saya bisa nyicil mas, kayak nabung, kayak investasi gitu mas. Terus
Kalau saya kan prinsipnya anak muda ya mas ya, nabungnya lek bentuk uang kan nggak seneng toh mas, soalnya kan kena inflasi itu loh mas. Kalau saya kalau beli tanah kan langsung banyak uangnya, jadi saya nabungnya sedikit-sedikit, dek saham, dek kripto itu sudah mulai bisa mas tahun 2024 awal itu. Terus bantu orang tua gitu mas, mulai bisa. Itu semua sekarang masih 2000-an mas. Lek maksimalnya itu sama yang kandang baru itu 1000, jadi 3200-an mas. Lek ayam peteluri yang penting FCR nggak jebol mas. FCR ini mas, pakan yang dimakan ayam terus hasilin telur berapa itu kan ketemu nih FCR nanti mas. Nah itu apa ya namanya, pokoknya itu mas, rasio pakan yang dimakan ayam itu harus sesuai hasilnya mas. Kalau kebanyakan orang kan nggak ngitung itu toh mas, jadi jebol ndek pakan, hasil telurnya kurang maksimal mas. Itu bisa biasanya pakannya kurang bagus, campurannya kurang bagus, itu bisa FCR tinggi, hasilnya rendah mas. Contohnya kayak telurnya itu enteng-enteng, ampang-ampang, terus awet kecil, itu bisa mas. Tapi kalau awet kecil itu tergantung ini jenis ayamnya juga bisa mas. Ini kan yang 500 kan masih baru bertelur loh mas, paling sekitar produksi 83% paling mas totali, dari ayam tua sampai muda gitu mas, sekitar paling 83 kilo kayaknya mas. Kalau saya jual di toko kan lebih tinggi tuh mas. Nah itu mas, saya kan plusnya di situ mas, jadi hasil ayamnya saya nggak makan mas, sing tak makan nih hasil jualan telur ya mas. Jadi hasilnya ayamnya balik di ayamnya, terus saya makan sehari-hari itu pakai sing jualan telur. Jadi kan kalau di kandang diambil bakul itu kan 26, kalau dikirim sendiri ndak toko-toko itu kan bisa plus 1000 tuh mas, 27 bisa. Kalau tempatnya jauh itu bisa 1500. Satu kali kirim kan kadang 50 kilo loh mas. Itu seminggu kadang ya ping 4, ping 5 gitu mas. Itu sing tak pakai sehari-hari mas. Jadi utuh sing buat ayam ini balik di ayam nih mas. Lek masalah keuangan saya kurang paham mas, soalnya sing hitung istri itu. Saya cuma petung harga telur aja, habis itu kan hasil berapa itu paling kisaran ini mas. Kalau 83 kilo, anggapnya 83 kilo ya kali 26 itu mas. Terutama penyakit sing sering ndek ayam itu kan korisa sama infeksi bakteri coli mas. Nah itu kan bisa dari air mas. Lek coli itu pasti dari air. Itu kalau di saya itu saya lab mas airnya, dilihat hasilnya gimana, terus dikasih klorin mas. Habis dikasih klorin itu diukur ya mas, klorinnya nggak boleh tinggi-tinggi mas. Kalau kadar pH-nya terlalu rendah itu ndek ayam juga nggak bagus, ndek pencernaannya nggak bagus. Harusnya koline 0 mas, itu bisa menekan bakteri coli mas. Bakteri coli sangat merugikan peternak mas, rata-rata peternak rugi dari bakteri coli itu mas hasilnya. Lek virus-virus sih pasti udah tekannya udah banyak banget mas, jarang infeksi virus itu sudah jarang sekarang. Nah kebetulan pas dek saya kolinnya tinggi mas, daerah sini Dusun Sukosari kolinnya tinggi mas, soalnya jalur airnya sama sumbernya sama. Nah, itu harus dikontrol mas. Kayak coli pengobatannya susah mas, kalau udah kena coli itu cepet resisten, kebalik sama obat itu cepet mas, bahaya banget itu mas. Klorin ada sing bentuknya kayak butiran kelereng, ada sing besar tablet, ada sing bentuk cair kayak Baiklin itu loh mas. Itu kan hasilnya air konsentrasi klorin tuh mas, Baiklin itu mas. Kandungannya klorin itu mas juga. Nah itu buat bunuh bakteri mas, tapi kandungannya nggak boleh terlalu tinggi mas. Kalau itu saya yang kurang paham mas. Cuma ndek saya gantung, terus habis itu saya minum airnya, lek baunya nggak terlalu menyengat sama airnya nggak pahit, itu kayak aman. Terus tapi hasilnya yang paling pasti itu lab mas. Itu dari temen di lab, terus dilihat tingkat kadar klorinnya bisa mas. Oh sudah pas berarti ya sudah. Lek ayam nih penggawaannya enteng mas, kerjanya kan pagi cuma makan, terus habis itu ambilin telur. Kalau saya ya agak keras lah, cuma kan mergo didol
dol dhewe dadi rada ribet. Terus yang paling tak sukai kan tiap hari kan pegang uang toh Mas. Lek hasil telur kan tiap hari kan ayam nelur. Nah, terus lek ayam ini telur ayam ini kan jangka panjangnya bagus toh Mas. Sebelum ada sing iso ngalahne tingkate gizi dari telur, terus semurah telur barang kan tetap eksis toh Mas peternak ayam peteluri. Harusnya gitu Mas, lek nggak kena harga jagung harusnya bisa Mas tetap eksis. Kalau biasanya Mas yo, kalau ada virus itu biasanya ada bakteri ini juga Mas. Nah itu pasti coli pasti ada Mas. Nah itu pengobatannya selama diobati 5 hari nggak boleh dipotong Mas. Ayamnya nggak boleh dimakan. Soalnya efek obatnya itu resisten Mas ke orangnya. Jadi bisa resisten. Jadi pama saya punya ayam tak obati nggak mari-mari gitu toh Mas. Terus tak kasih obat minum ataupun suntik. Kok kemarin tak kasih apa sekarang apa besok tak sembelih terus tak makan. Nah itu bahaya Mas. Itu kebal Mas si bakteri ini. Jadi kalau saya kena demam atau terinfeksi bakteri itu diobati susah Mas. Itu bahaya banget. Jadi dosisnya kudu tinggi Mas obatnya kayak kita. Kalau saya nggak pernah Mas, nggak pernah. Jadi saya tunggu dulu Mas. Meskipun nggak selesai toh itu panggah sakit, itu tak tunggu 8 harian baru tak akhir Mas. Itu aman Mas, udah dikonsumsi boleh. Tapi sebelum 5 hari, 5 hari itu masih resisten Mas. Masa akhirnya tergantung Mas. Kalau selama peliharaannya bagus, pakannya bagus itu akhirnya bisa molor Mas. Jadi bisa lebih 2 tahun bisa. Kalau peliharaannya bagus tapi syaratnya kayak pakannya bagus, nelure juga nggak maju banget itu bisa Mas. Lebih dari 2 tahun. Tapi nggak semua. Kalau saya ada yang lebih dari 2 tahun. Yang kandang lama itu kan usianya udah 2 tahun lebih tuh Mas. Belum tak akhir. Sekitar 80%-an Mas produksi ini. Itu kan dijual di bakul afkiran Mas. Bakul afkiran yang khusus ambil ayam afkir Mas. Itu biasanya dijual di lalapan, soto itu Mas. Kalau ayam akhiri enaknya pas buat lalapan. Lek ayam pedaging itu kalau umurnya lama, kelamaan itu malah nggak ada rasanya Mas. Gurihnya hilang Mas. Jadi tingkat gurih udah hilang Mas ayam pedaging. Lek ayam akhir kalau ngolahnya nggak tepat itu nggak bisa dimakan. Soalnya alot banget Mas. Kudu di presto dulu bisa. Kali umurnya kan 2 tahun tuh Mas. Tapi rasanya tetap kadangnya ya ada porsinya masing-masing lah. Ini prinsip harusnya ya Mas ya, tapi saya belum ngecak nih. Prinsip harusnya itu kalau dihitung detail itu per periode umur ayam itu harus balik modal udah sampai Mas, udah pasti balik modal. Paling di 1 tahun pertama itu balik modal bisa Mas. Ya 1 tahun setelah telur loh Mas. Jadi 1 tahun setelah nelur itu balik modal pasti bisa Mas. Tergantung sama harga telur loh Mas. Bisa lebih cepat lah, harganya mahal, balik modalnya kan lebih cepat ya Mas. Pakan murah itu balik modalnya lebih cepat. Saya kan marai muter terus sama uangnya. Tapi saya masih ngempet. Kalau saya itu target kalau belum 5 tahun usahai belum tak ambil Mas, untungnya belum tak rasain dulu Mas. Kali rezeki ini udah dekat baru Mas. Masih 2000 itu masih belum Mas. Soalnya butuhannya masih banyak. Soalnya kayak saya kan perintis toh Mas. Jadi ini saya mikir gudang, saya mikir alat-alat mesin gitu toh Mas. Alhamdulillah dulu nggak Mas. Itu dibantu orang tuai itu sertifikat boleh dipinjemi terus sama dimodali tanah itu mertua ini dimodali tanah ini Mas. Paling utama kadar air jagung itu kudu dikontrol Mas. Itu kadar air 14, 11 sampai maksimal itu 16-an. 16,5 itu masih bagus. Tapi udah 17 ke atas itu kualitas pakan juga menurun Mas. Tambah nggak dikasih antitoksin. Jadi racun jamurnya nggak dikasih itu pasti nanti bisa toksin dari jamur. Jamur jagung itu kan bisa nyerang ayam toh Mas. Itu kan ngedapnya lama toh Mas. Ayam nggak produktif, kualitas telurnya juga kurang, gampang sakit ayamnya bisa Mas. Sama bekatule kudu sesuai Mas. Yang bagus sih harusnya ayam puncak itu proteinnya sekitar menurut saya 18 sudah masuk Mas. Ayam muda puncak produksi 92, 90 ke atas itu yang bagus itu protein 18-an. Baru nanti kalau udah umurnya setengah itu kan kualitasnya diturunkan Mas, jadi lebih murah pakannya soalnya produksinya
menurun mas, pasti menurun. Sama konsentrate udah nganu mas, nggak jamur. Dicampur sama mineral, vitamin, premike itu masuk semua mas. Nah itu vitamin sing harus masuk di ayam, terutama cuaca saat ini mas. Cuacanya kan ini warah banget tuh mas, ekstrim mas. Itu ayam stres pasti mas, pasti stres. Terutama ini ya kayak vitamin C, anti stres, vitamin A, ngonten niku wis dimasuk nih semua mas, harus dimasuk nih mas. Kalau ndak ayam sehat terus ngeblak bisa mas, kan rugi eman-eman tuh mas. Pencapaiannya tabungan tersebar mas, tapi aset digital mas. Kalau saya disebar di kripto sama di saham ada mas. Di sana nanti pasarnya bagus ya cepet mas naik. Ya ngaruh mas, panggah tetap belajar, cuma kan berisiko tinggi. Tapi ketimbang uangnya tak bentuk nih kayak bentuk uang apa tak bentuk nih tanah, kan omo butuh sawaya-waya lek tanah kan dadak jual toh mas, itu kan butuh waktu. Terus lek bentuk nih mas itu kan kepotongnya tinggi toh mas, bunganya juga itu. Kalau beli mas terus butuh dana darurat, terus mau dijual kan kepotong uangnya totalnya. Harusnya untung malah rugi toh mas. Emas itu juga sama, jadi kan beli ini kan mahal, jualnya lebih murah toh mas. Nah itu saya pilih sing dua tadi. Masih muda, masih kendel. Ayo kena usaha mas, masih ondek usahane rugi puluhan juta, tapi lek penggane dewe nggak enak sing merintah, aktivitasnya nggak enak tekanan teko bos-bosnya kan lebih enjoy toh mas. Pikirannya idene iso dikeluarne loh mas, lek ndek kerjaan nggak bisa, jadi ketekan terus kan. Malah kalau saya malah tambah bodoh kayak kerja terus. Lah lek saya ketekan keadaan malah senang mas, tekan keadaan malah tambah semangat mas. Saya marahi dari dulu kan ya dari keluarga yang sederhana toh mas, yang kecilnya kan saya cuma ikut nenek. Nah itu terus dulu orang tua kan pisah toh mas. Nah itu pisah sama ibu saya, cuma pisahnya baik-baik toh mas. Terus saya ikut ayah, terus ndek desa sebelah mas, saya tinggal sama nenek. Tapi itu mas ya pengen apa-apain kurang toh mas. Jadi saya udah mikir sendiri mas dari dulu. Maksudnya saya udah mikir belajar dewasa mas dari dulu. Jadi dulu mas saya umur, seingat saya ya itu ditinggal ibu ke luar negeri sekitar 10 bulan apa 11 bulan itu loh mas. Itu udah, tapi belum pisah sama ayah. Terus saya kelas 3 SD pindah. Nah itu terus saya kan yang namanya anak ya mas, pengen ketunggon. Nah terus akhirnya saya pengen hapus kuwi mas. Maksudnya aku usaha aku lancar, aku sukses kan nggak perlu apa kayak anakku iso urip enak loh mas. Kuwi tujuan kuwi ngono mas. Nah, jadi so mewarisi usaha sing masa depan ini loh mas. Nggak perlu golek dhewe ngono mas. Tapi diajari mandiri mas. Jadi nggak menikmati hasilnya, tapi belajari mandiri mas. Gue sejak kecil mas, anak saya mas 18 bulan saya ajari ndek kandang ambil telur mas, yo masih 3 butir itu tak ajari mas. Nah itu didik biar nggak keenaan mas. Biasanya kan semua dituruti itu kan mas malah merusak masa depannya mas. Usahanya malah iso entek mas. Terus dulu yang marahi saya nggak ada yang sing ngarah nih, nggak ada teman. Saya ngomongin kayak kamu harusnya jalan ini kan nggak ada. Saya mikir sendiri mas dari dulu terus. Ya kadang kan berseberangan sama orang tua itu kan lumrah. Tapi yang penting tujuanku kan nggak elek loh mas. Tujuanku kan bagus. Cuma jalannya beda. Nah itu mas yang garai terharu, mana keinget nenek mas. Marahin nenek dari dulu mas. Ngope di sedok gak kau pernah tak seneng nih mas. Sing garai aku getun kuwi mas. Aku balas budi mbak kuwi. Kuwi mas. Kelingan kuwi aku mesti nangis mas. Jadi orang tahu nyeneng nih anu mbakku mas. Mbak kuwi mas. Sing garai haru jaluk sepuro mas. Mas mbak kuwi ndak sepuro dong iso apa ki nyeneng nih orang iso dadi putusin benih lah ngono lho mas. Aku mana yo sayang karo mbakku mas. Jadi nyapa kok milih sing belakang rumah paling utama deket mas, nggak perlu transport. Terus tiap hari kan di rumah, kecuali kirim telur itu mas. Terus sama anak tiap hari
bisa ini mas kasih bimbingan sing sesuai sing tak pingini loh mas ke keluarga lah intinya itu mas. Pencapaian terbesar saya sing paling tak banggane bisa dekat sama anak sama keluarga lah utama itu sing paling utama mas dari masih punya aset sing ratusan juta itu lebih penting sing itu mas dekat keluarga mas kayak anak istri orang tua itu paling berharga itu mas. Yo saya pengen impian tinggi yo ngejak keluarga liburan di luar negeri gitu loh mas umroh terus cita-cita impiannya liburan dan di Jepang di ngono loh mas di Inggris tapi yang utama umroh dulu mas tuh impiannya mas. Kalau punya impian tinggi gaya hidupnya jangan mengikuti. Saya Yoga Dwi Sasana Putra dari Dusun Sukosari, Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar, Sentra Jaya Farm. Terima kasih. Wassalamualaikum.